teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman langkah-langkah pembongkaran roda belakang untuk melakukan penggantian kampas rem tipe Suzuki Skybabe. Lalu apa aja prosesnya dan bagaimana cara penanganannya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai agar menambah wawasan pengalaman seputar dunia otomotif. Yang pertama, kita akan membuka baut yang mengikat dengan mata shock 14 yang berada di sini, teman-teman. Kita akan buka, kita kendorkan dulu kedua bautnya agar nanti mudah dalam melakukan proses pembongkaran. Nah, setelah kita nanti kendorkan keduanya, lalu bagian yang paling sulit yaitu bagian di dalam untuk pembukaan baut pengikat leher knalpot yang ada di dalam. Nah, nanti untuk mempermudah pembongkaran, biasanya saya standar 2, lalu standar sampingnya saya turunkan, lalu kita dorong ke samping agar posisi rongga di bawah leher knalpot mudah dimasukkan dengan kunci T12 ataupun dengan kunci shock 12. Oke. Setelah ini nanti dikendorkan, maka kita akan melanjutkan pembongkaran pada leher knalpot ini, teman-teman. Kita gunakan kunci T12 untuk mendorongkan terlebih dahulu. Nanti setelah kita kendor seperti ini, teman-teman, keduanya kita kendor, nanti baru kita buka, kita todong menggunakan kunci shock 12 karena posisinya di sini sangat sempit, jadi kalau kita pakai kunci T akan sangat sulit karena posisi kunci T ini panjang, jadi membentur dengan lantai yang ada di bawah. Jadi untuk mempermudah pembongkarannya, kita gunakan mata shock 12 seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal kita putar sudah kendor. Yang terpenting bagian leher ini dilepas dulu, teman-teman, supaya nanti ketika lepas knalpotnya akan mudah setelah bagian yang sulit ini kita lepaskan. Nih, bautnya 12 ukurannya dengan menggunakan kunci shock 12 pula, atau bisa dengan kunci T yang dipotong. Jadi ini harus isi kunci T yang dipotong agak pendek agar tidak berbenturan dengan lantai yang di bawah. Tapi saya karena ini ada kunci shock, saya gunakan kunci shock, diputar secara manual seperti ini kalau sudah enteng, teman-teman. Oke, setelah baut pengikat knalpot kita lepaskan semuanya, baru langkah kedua yaitu kita akan membuka mur pengikat roda belakang dengan menggunakan kunci shock 22, teman-teman. Jadi untuk Skybabe ini, untuk mur baut pengikat roda belakang kita gunakan shock ukuran 22. Teman-teman bisa beli di toko teknik, banyak yang jualan ini untuk kuncinya seperti ini. Terus kita tahan, teman-teman. Nah, seperti ini sebenarnya tadi agak sedikit keras, tapi sudah kita sedikit kendorkan, jadi untuk pergerakan pembukaan roda belakangnya tidak terlalu berat, tapi biasanya bisa ditahan dengan rem. Kita buka pelan-pelan, pasti akan mudah. Oke, teman-teman, setelah kendor kita kendorkan seperti ini. Lalu ini nggak mungkin bisa langsung lepas, teman-teman. Biasanya setelan rem yang ada di sebelah kiri itu adjusternya kita harus kendorkan dulu, yang ini, teman-teman. Ini kendorkan sampai mentok, sampai benar-benar bebas agar nanti pembongkaran untuk tromolnya atau roda belakang itu sendiri itu menjadi lebih mudah. Jadi kalau kita ini tidak kendorkan, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi susah. Jadi harus benar-benar kita kendorkan sampai benar-benar bebas. Jadi kalau sudah bebas, teman-teman, ini tinggal roda belakangnya kita gerakin pelan-pelan, kita dorong. Nah, seperti ini nih. Nah, kita akan melakukan proses penggantian kampas rem bagian belakang untuk tipe Skybabe ini, teman-teman. Jadi kampas remnya ini udah aus banget, jadi udah nggak bisa ngerem sama sekali. Nah, kita gunakan untuk kampas remnya ternyata hampir sama dengan tipe Suzuki Thunder, teman-teman. Nah, kita akan coba ini, kita menggunakan Suzuki Thunder, apakah nanti bisa dipasang, apakah berhasil. Nah, ini, teman-teman, kita menggunakannya Suzuki Thunder. Kalau dari
kita beli toko online infonya sih bisa, tapi kita akan coba nanti hasilnya seperti apa. Kalau lihat dari sisi ukuran sih hampir sama sih sebenarnya, tapi nanti mungkin kalau ada kekurangan dan sebagainya kita harus bisa ngakalin, tapi setidaknya kita akan coba. Namun sebelum melakukan penggantian kampas remnya, untuk bagian-bagian yang terkena debu sebaiknya kita bersihkan, bisa menggunakan kuas atau bahan lainnya yang intinya jangan banyak mengandung cairan yang mudah selip atau licin, karena kalau licin nanti akan mempengaruhi kinerja dari kampas remnya itu sendiri, teman-teman. Oh ya, untuk yang kedua, kenapa ini kok dibersihin pakai kuas bukan disemprot, karena si kampas rem ini adalah menggunakan asbes, sehingga untuk mengurangi polusi udara di sekitar kita, alangkah baiknya untuk keamanan, untuk safety, untuk kesehatan juga, mending kita bersihkan menggunakan kuas supaya tidak mengeluarkan banyak debu. Lalu untuk bagian tromolnya, bekas-bekas kotoran yang tersisa di dalam tromol kita bersihkan menggunakan amplas seperti ini, supaya nanti daya pengeremannya akan jadi lebih bagus lagi, lebih pakem, lebih sempurna. Oke. Kalau kita lihat proses penggantian kampas rem bagian belakang, terutama untuk motor matic bertipe tromol, terlihat sepele atau mudah, namun ada beberapa yang tidak kita lakukan atau beberapa yang kita kerjakan tidak teliti, terutama di tuas rem ini, teman-teman. Ini akan berakibat fatal. Jadi kita harus pastikan pergerakan tuas rem yang di belakang ini harus bergerak dengan bebas. Bagaimana cara ngetesnya? Ya kita harus copot semuanya, kita harus copot tuasnya ini, kita lepas sampai benar-benar copot, lalu kita akan bersihkan kotoran dan debu yang terjebak di dalamnya. Karena kalau ini satu poin ini tidak dikerjakan, hampir kebanyakan bisa dipastikan nanti pas begitu kita pasang semuanya, biasanya remnya berpotensi tidak balik. Ketika rem mendadak, remnya akan lengket, nggak balik, karena pergerakan dari tuas rem yang saya kendorkan ini dalamnya mengalami penumpukan kotoran nih, teman-teman. Seret, nggak bergerak nih, keras ini, sebenarnya ini keras, teman-teman. Jadi kita harus bongkar dulu untuk menghindari pekerjaan dua kali bongkar kampas rem lagi. Jadi ketelitian dalam melakukan penggantian kampas rem, terutama di bagian belakang yang tromol, itu sangat diperlukan, terutama untuk pembersihan di area tromolnya, pembersihan dari sepatu remnya, bagian kampas remnya di sini, dan yang terpenting ini, teman-teman. Nah, ini aja ditarik nggak bisa, teman-teman. Ini harus diketok pelan-pelan seperti ini agar nanti tuh keras, teman-teman. Kelihatannya bergerak namun keras. Nah, setelah kita cabut, nanti kita akan bersihkan kotoran yang ada di tuas ini, lalu akan kita lumasi. Ini benar-benar pergerakannya tidak bisa bebas. Nah, kita bersihkan dengan sikat kawat supaya kotorannya benar-benar bersih, lalu nanti akan kita lumasi bagian yang berkarat ini, teman-teman. Setelah bersih, ini saya gunakan oli secukupnya, teman-teman, supaya nanti lebih maksimal. Setelah bersih kita kasih oli, terus kita tes pergerakannya seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup enteng, bebas bergerak seperti ini, nah nggak perlu diketok. Nah, kita kasih pelumas lagi agar lebih maksimal, baru nanti kita akan melakukan pemasangan tuas remnya, teman-teman. Oke, ini sudah cukup longgar, sudah cukup bebas. Ini adalah bagian terpenting dari proses pemasangan kampas rem bagian belakang. Jadi kalau proses ini tidak dilakukan, terutama untuk motor-motor yang sudah berukur lama, berpotensi tidak bergerak atau macet. Di sini ada settingan untuk coakannya, ini, teman-teman. Di sini. Nah, ini nanti kita akan tempatkan pada dudukan tuas rem belakang agar posisinya sesuai standar atau sesuai yang diharapkan. Jadi nanti ketika penyetingan kampas remnya akan mudah, pas dan
cukup maksimal untuk daya pengeremannya. Jadi pemasangan tuas rem ini sangat penting, penanganannya, penempatannya supaya hasilnya lebih memuaskan. Oke teman-teman, nah ini adalah proses pemasangan tuas remnya. Lalu akan kita tes tingkat kebebasan dari tuas remnya sendiri. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah ini gerakannya sudah cukup enak teman. Nah ini bergerak bebas. Harusnya tuas rem yang ditekannya harus bisa bergerak seperti ini setidaknya. Jadi nanti cara kerja dari remnya, buka tutupnya remnya ini akan bebas. Jadi tidak berpotensi antara tromol dengan kampas itu bersentuhan secara langsung atau bergesekan terus-menerus, membuat si umur kampasnya juga tidak awet. Tromolnya pun jika dalam kondisi ekstrim bisa panas, bisa panas atau nanti berubah warna karena gesekan terus secara terus-menerus. Nah ini bebas teman-teman, proses remnya kita udah pasang. Proses ini akan menjadi sangat penting sebelum melakukan pemasangan roda belakang. Nah nanti setelah kita pasang semuanya, gimana hasilnya? Harapannya sesuai harapan, remnya bisa bergerak dengan tromolnya bergerak di ruangan bebas, remnya bisa ngerem secara maksimal. Kita cek teman-teman. Nih teman-teman, oke. Setelah dirasa proses cara kerja dari rem belakang sudah bagus, baru kita pasang untuk roda belakang dan akan kita rapikan semuanya. Jadi seperti ini teman-teman, proses demi proses, langkah bongkar pasang, penggantian kampas rem, dan bagian-bagian yang terpenting yang harus kita kerjakan, harus kita cek benar-benar teliti agar tidak menjadi kerja dua kali, agar tidak membuat hasil perusahaan kita sia-sia. Jadi kalau prosesnya kita benar, bagian-bagian yang pokoknya kita kerjakan, tentu akan membuat hasil kerja kita menjadi lebih bagus, hasilnya lebih maksimal. Si customernya pun akan puas, atau anggap aja motor kita sendiri akan menjadi bagus teman-teman. Mungkin itu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.